Terima kasih pimpinan, yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 3, yang saya hormati Pak Jamaluddin, Pak John. Pak Jamaluddin, bacanya gimana? Kudubun apa Koedoyeboen? Ya. Tulisannya Koedoyeboen. Orang mana Pak? Orang mana? Orang Kei, Pak. Orang K, tapi ejaannya ejaan Jawa ya. Ini orang K juga. Begitu ya. Baik, saya menyoroti masalah yang disampaikan Pak Jamaluddin ya. Nanti Pak John dan Ibu nanti ada teman-teman nanti. Kalau tidak salah saya pernah mengikuti kasusnya ini Pak Jamaluddin ya. Saya pribadi. Pak Jamaluddin pengacaranya dari awal. Apa yang keberapa? Bukan ya? Pengacara awal itu meninggal dunia. Nyalain, ya. Ya. Pengacara awalnya sudah meninggal dunia. Oh, sudah meninggal. Yang tahun berapa Pak Jamaluddin masuk jadi pengacaranya? Kami baru tahun lalu. Baru setahun ini ya. Berarti yang keberapa gitu ya? Siap. Iya. Pak Tony masih ada? Pak Tony ini, Tony Oh, Mansur, Haji Tony ada. Mansur. Masih sehat? masih sehat. Iya. Jadi kalau pernah saya ikuti kasusnya ini, memang kasus konsinyasi ini banyak kejadian ya, bukan hanya ini ya. Banyak kejadian. Dan kasus konsinyasi ini uangnya dititipkan di pengadilan. Pengadilan manapun. Tapi Jakarta Selatan tuh sepertinya yang banyak juga dititip di situ. Benar. Ya. Dan konsinyasi ini bisa dibilang kalau kita artikan secara umum ya, itu harta karun yang dititipkan gitu. Siap. Ya, harta karun yang dititipkan karena jumlahnya puluhan miliar bahkan ratusan miliar untuk pembebasan tanah dimanapun. Negara tidak boleh terhambat dalam rangka pembangunan, sehingga ada sengketa dihargai saja, dititipkan uangnya. Kan sederhananya begitu Pak ya. Ya, betul. Ya. Dan waktu dititipkan itu orang tahu semua, termasuk mafia hukum. Siap. Ya, itu ada harta karun di situ. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Terjadilah perlombaan di situ kan. Siapa pegang surat paling kuat? Atau siapa yang paling canggih mengada-adakan surat? Ya, untuk supaya bisa itu menjadi haknya. Ya, konsinyasi yang bisa dikatakan harta karun itu. Nah, yang dikaitkan dengan kasus ini tadi dikatakan oleh Pak Jamaluddin, ini pihak yang berperkara DKA ya, punya apa? Ternyata nggak punya apa-apa kan? Siap. Tapi bisa berperkara terus. Siap. Ya, memang begitulah mafia hukum bergeraknya sampai pihak yang mengusulkan itu haknya itu kehabisan dana, bahkan ada yang kehabisan nafas, ya sampai meninggal dunia karena kecapean, stres, ya kehabisan uang untuk proses perkaranya, kehabisan nafas karena stres, ya nggak dapat ini. Melihat dari perjalanan kasusnya, ya ini pendapat pribadi Pak ya, saya merasa ini kasus sudah selesai dan sudah ditentukan siapa yang berhak untuk konsinyasi tersebut berdasarkan bukti-bukti di pengadilan. Dan seharusnya tidak ada alasan untuk pengadilan Jakarta Selatan untuk mencairkan dana tersebut kepada yang berhak, artinya yang dimenangkan oleh pengadilan. Namun kalau sampai sekarang belum, berarti ada pihak-pihak yang masih mengganjalnya. Siapakah dia? Kalau dia benar punya hak, tentunya dia akan menang di pengadilan. Kalau benar dia punya hak, tentunya disertai bukti-bukti yang jelas bahwa di pemiliknya. Kan begitu? Betul. Ya, ternyata yang dimenangkan pengadilan adalah pihak yang satu lagi. Ya, pihak Pak Tony ya. Ya, pihak Pak Tony yang kemudian di PK. Ya. PK oleh pihak PT DKA. Pada akhirnya tetap menang. Ya. Nah, Nah, inilah yang perlu ditegaskan dalam konteks kehadiran di Komisi 3 ini. siap. Untuk hukum itu harus ditegakkan. Hukum itu harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Siap. Kan begitu. Nah, jadi saya berharap dalam kapasitas kehadiran kita semua di sini di Komisi 3 ada nanti sebuah pernyataan yang mengatakan
yang menyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan putusan pengadilan, segerakan untuk dicarikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan. Oke. Rizky, jadi ada dua nih terkait konsinyasi disampaikan Pak Jamal dan terkait dugaan kriminalisasi disampaikan Bu Joyce tadi. Silakan. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.